Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masuknya pengaruh Islam di Bali. Masuknya pengaruh Islam di Bali terjadi pada masa awal pemerintahan Gel-Gel di bawah kekuasaan Dalem Ketut Ngulesir yang memerintah dari tahun 1386 sampai dengan tahun 1460. Ketika itu, kerajaan Gel-Gel berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Sebagai tanda kesetiaan raja bawahan kepada Raja Majapahit, pada bulan Caitra tahun 1387, Raja Gel-Gel Dalem Ketut Ngulesir menghadap Raja Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang berkuasa dari tahun 1350 sampai dengan tahun 1389. Pada saat kembali dari kerajaan Majapahit, Dalem Ketut Ngulesir diiringi oleh para pengawal yang beragama Islam. Para pengawal yang beragama Islam itu kemudian menjadi abdi di kerajaan Gel-Gel dan diberi tempat pemukiman di Gel-Gel. Pengaruh agama Islam pada masa itu berkembang hanya melalui perkawinan. Begitu juga setelah Dalem Ketut Ngulesir diganti oleh putranya Dalem Waturenggong yang berkuasa dari tahun 1460 sampai dengan tahun 1550, pengaruh agama Islam juga hanya berkembang melalui perkawinan saja. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, sirna hilang gertaning bumi 1478, kerajaan Gel-Gel menjadi kerajaan yang merdeka. Kerajaan Gel-Gel kemudian dapat mencapai masa kejayaannya. Kebesaran Raja Dalem Waturenggong pada masa itu menyebabkan pengaruh Islam tidak dapat masuk ke kerajaan Gel-Gel. Selanjutnya pada masa pemerintahan Dalem Sagening, Raja Gel-Gel yang berkuasa dari tahun 1580 sampai dengan tahun 1605, salah satu putranya yang bernama I Gusti Ngurah Panji Sakti berhasil mendirikan kerajaan Buleleng. I Gusti Ngurah Panji Sakti kemudian berkuasa dari tahun 1660 sampai dengan tahun 1697. Pada masa pemerintahan Raja I Gusti Ngurah Panji Sakti di pantai utara Buleleng telah banyak dihuni oleh orang-orang Islam Bugis. Orang-orang Islam Bugis itu datang dan bermukim di pantai utara Buleleng akibat terjadi kekacauan di kerajaan Wajo. Mereka kemudian berhasil menjalin hubungan baik dengan Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Panji Sakti. Mereka pun selanjutnya diberi peran dalam pemerintahan kerajaan Buleleng. Kemudian ketika kerajaan Buleleng menyerang Belambangan, orang-orang Islam Bugis itu pun dilibatkan. Sebanyak 100 orang Islam Bugis bersama pasukan kerajaan Buleleng lainnya yang dipimpin langsung oleh Raja I Gusti Ngurah Panji Sakti. Beliau pun kemudian berhasil menaklukkan Belambangan. Setelah Belambangan tunduk dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Buleleng, I Gusti Ngurah Panji Sakti
kembali ke Buleleng dengan membawa 3 tawanan perang yang beragama Islam. Mereka adalah Nuralim berasal dari Probolinggo, kakak beradik Nur Mubin dan Nurwati berasal dari Mataram. Ketiga orang itu di kerajaan Blambangan berpangkat Tumenggung Ario. Berkat pengabdiannya sebagai pawang gajah, ketiga orang tawanan itu selanjutnya diberi hadiah tanah di Pegayaman. Ketiga orang itulah yang kemudian menjadi cikal bakal adanya masyarakat Islam di Pegayaman Buleleng sampai sekarang. Begitu pula masuknya Islam di Karangasem. Masuknya pengaruh Islam di Karangasem terjadi setelah I Gusti Anglurah Ketut Karangasem, Senopati Kerajaan Karangasem tahun 1692 berhasil mengalahkan Kerajaan Seleparang Lombok. Setelah Lombok dapat dikuasai, I Gusti Anglurah Ketut Karangasem, Senopati Kerajaan Karangasem kembali ke Bali dengan membawa pengiring orang-orang Sasak yang beragama Islam. Berkembanglah kemudian komunitas Islam di Karangasem. Begitu pula masuknya pengaruh agama Islam di Kerajaan Badung. Masuknya pengaruh Islam itu terjadi setelah I Gusti Ayu Rai Pemecutan, salah satu putri Raja Pemecutan III alias Kiai Anglurah Pemecutan Sakti, dinikahi oleh Raja Bangkalan Madura yang bernama Pangeran Cakraningrat keempat. Setelah menikah, I Gusti Ayu Rai Pemecutan namanya diganti menjadi Raden Ayu Siti Kotijah alias Raden Ayu Pemecutan. Suatu ketika Raden Ayu Pemecutan pulang ke Bali. Akan tetapi beliau kemudian meninggal di Bali. Raden Ayu Pemecutan selanjutnya dibuatkan pemakaman yang dikenal dengan nama Kramat Agung Pemecutan yang terletak di Setre Badung. Sedangkan para pengiring Raden Ayu Pemecutan diberi tempat tinggal di wilayah Kepawon. Dalam perkembangannya, mereka kemudian ada yang tinggal di kampung Jawa Lumintang dan ada juga yang tinggal di kampung Bugis Serangan. Selanjutnya, di pemakaman Kramat Agung Pemecutan itu diadakan upacara selamatan secara rutin. Selamatan dari keluarga Muslim dilakukan setiap hari raya Idul Fitri. Sedangkan dari keluarga beliau yang beragama Hindu dilakukan setiap hari Minggu Pon Wuku Medang Sio, setiap 210 hari sekali. Mereka mengadakan upacara berdoa agar mendapatkan kebahagiaan. Pada masa pemerintahan Kerajaan Badung di Pulau Serangan dekat Pelabuhan Benoa telah banyak dihuni oleh orang-orang Islam yang berasal dari Bugis. Orang-orang Islam Bugis itulah yang membantu Raja Badung dalam melakukan hubungan perdagangan yang terkait dengan angkutan laut. Begitu pula ketika Raja Badung pada tahun 1805 melakukan penyerangan ke Jembrana yang ketika itu diperintah oleh I Gusti Ngurah Gede Jembrana berkat bantuan dari orang-orang Islam Bugis di bawah pimpinan Kapten Patini. Kerajaan Badung berhasil menguasai Jembrana. Akan tetapi 3 tahun kemudian, tahun 1808, daerah Jembrana berhasil direbut oleh Laskar Kerajaan Buleleng.
di bawah pimpinan Gusti Nyoman Jelantik dengan gugurnya Kapten Patini dan Laskar Bugisnya. Meskipun daerah Jembrana lepas dari kekuasaan Badung, tetapi ikatan kekeluargaan antara Raja Badung dengan orang-orang Islam Bugis tetap terjalin dengan baik. Dalam perkembangannya, Raja Badung kemudian membuatkan sebuah masjid dengan nama Masjid Serangan, yang kemudian dikenal dengan nama Masjid As-Suhada. Begitu pula orang-orang Islam di Kepaon dengan dukungan dari Puri Pemecutan dapat mendirikan Masjid Al-Muhajirin di Kepaon. Hubungan kekeluargaan antara Puri Pemecutan dengan masyarakat Serangan dan Kepaon tetap berjalan dengan baik. Dalam perkembangannya, agama Islam kemudian menyebar ke berbagai daerah di Bali. Menyebar ke Jembrana, ke Buleleng, ke Tabanan, ke Badung, ke Denpasar, ke Gianyar, ke Kelungkung, di antaranya di daerah Toyo Anyar, Nusa Penida, dan di Karangasem. Persebarannya di antaranya di ujung Karangasem dan di Padang Bay. Kemudian dalam perkembangannya, masyarakat Islam di seluruh Bali selanjutnya dapat beradaptasi dan hidup berdampingan dengan masyarakat Hindu di Bali. Itulah cerita mengenai masuknya pengaruh Islam di Bali. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Bali dalam Perspektif Sejarah dan Tradisi dalam relevansinya dengan era global menuju keajegan Bali yang harmonis yang disusun oleh DRS Inyoman Suade. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.